artikel Kristen dengan judul Perlombaan Melawan Kuasa Kegelapan. Kita tidak diberitahu alasan Tuhan tidak memusnahkan malaikat yang membangkang, melainkan menjatuhkan mereka ke bumi. Sejumlah malaikat yang melakukan dosa percabulan seperti kasus Sodom dikatakan telah diturunkan ke dalam kegelapan. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 6-7 berkata demikian, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Tetapi malaikat yang tidak melakukan percabulan tidak dikatakan bahwa mereka telah ditahan dan dibelenggu. Maka dapat kita simpulkan bahwa makhluk roh, yaitu para malaikat pembangkang, masih dibiarkan berkeliaran. Mereka pasti sangat tahu bahwa mereka nanti pada akhirnya akan dihukum di lautan api sebagaimana telah Tuhan katakan. Di dalam Matius pasal 25 ayat 41 berbunyi demikian. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Pertempuran melawan roh jahat. Pertempuran sesungguhnya ialah antara roh-roh jahat yang dipimpin iblis melawan pasukan malaikat yang dipimpin oleh penghulu malaikat yang bernama Mikael. Pertempuran itu sesungguhnya dimulai sejak di sorga dan sering terjadi juga pada peristiwa tertentu seperti kasus perebutan mayat Musa. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Di dalam Yudas pasal 1 ayat 9. Sejak di surga telah terjadi pertempuran antara malaikat pembangkang, pengikut Lucifer, melawan para malaikat setia yang dipimpin oleh Mikael. Sampai suatu saat pengikut Lucifer dibuang ke dalam api kekal. Kita tidak tahu pasti, tetapi jika malaikat pembangkang yang melakukan percabulan telah dibelenggu, berarti pembangkang yang tidak terlibat percabulan masih bebas. Sangat mungkin jika mereka hanya sekedar menggoda, menawarkan, menghasut, yang dinilai oleh Tuhan masih bisa ditolerir karena belum merusak kehendak bebas manusia. Artinya, manusia tetap pada posisi mengambil keputusan mau ikut atau tidak atas semua yang ditawarkan oleh iblis beserta para malaikatnya. Ketika ada tawaran ke arah positif kepada Tuhan atau mau ikut jalan yang ditunjukkan iblis, keputusan final ada pada manusia. Pertempuran melawan kuasa gelap yang sangat sengit, bahkan dahsyat, adalah ketika kita tawarkan jalan keselamatan kepada seseorang, apalagi kepada banyak orang. Tuhan mau anak-anaknya yang telah lebih dahulu diselamatkannya berusaha keras berjuang dengan sungguh hati untuk meyakinkan jiwa-jiwa yang memiliki kehendak bebas tentang jalan keselamatan. Dan sesungguhnya ini adalah pertempuran rohani dan Tuhan sangat berharap kita yang memenangkannya. Kata Rasul Paulus, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Melakukan penginjilan itu sesungguhnya adalah pertempuran rohani. Jika pertempuran fisik antar negara itu untuk merebut wilayah kekuasaan, sedangkan pertempuran rohani adalah untuk merebut hati manusia. Iblis menginginkan sebanyak mungkin manusia pergi ke api kekal bersamanya, sedangkan Tuhan dan kita menginginkan agar sebanyak mungkin manusia bisa kita selamatkan. Kita harus sangat sadar bahwa usaha penginjilan adalah pertempuran rohani. Oleh sebab itu, kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan agar Tuhan mengirim malaikatnya mencegah campur tangan iblis yang akan menghambat dan mengganggu penginjilan. Saya pernah menginjil seorang ibu di rumah sakit yang sudah sembuh dan hampir pulang. Ketika pemberitaan saya sampai pada poin yang sangat penting, tiba-tiba teleponnya berbunyi dan terpaksa saya menghentikan pemberitaan saya dan sesudahnya tidak ada kesempatan lagi.
Rasul Paulus yang sudah sering menginjil dan menjumpai berbagai gangguan pasti sangat tahu bahwa iblis dengan kekuatan dan kelicikannya selalu mencari celah untuk mengganggu. Oleh sebab itu, dia katakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita harus melakukan pertempuran rohani kita dengan sambil memandang kepada Yesus Kristus dan selalu bersandar kepadanya untuk mencapai kemajuan yang kita semua harapkan. Tanpa pertolongan Tuhan, mustahil kita bisa melawan kuasa gelap, roh-roh jahat di udara yang tidak dapat kita lihat. Melawan pemerintah-pemerintah duniawi juga kita tidak mungkin sanggup. Kita harus selalu pada posisi bahwa kita ini hanya alat bagi Tuhan dan para malaikat untuk menghadapi sesama daging, yaitu manusia. Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya, dan jika kita selalu mengandalkannya, memandang kepadanya, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Melawan instrumen iblis. Ketika misionaris memasuki sebuah wilayah suku primitif, biasanya akan terlihat jelas pekerjaan iblis melalui dukun-dukun. Iblis telah menguasai manusia di wilayah itu melalui dukun. Ketika dukun menyadari akan kehadiran pembawa terang yang telah datang ke wilayahnya untuk melepaskan orang-orang dari kegelapan, biasanya dia akan bereaksi. Ia akan menghasut orang-orang untuk melawan dengan alasan yang tidak masuk akal. Rasul Paulus dengan tim penginjilannya pernah mengalami perlawanan dari seorang yang bernama Demetrius, seorang tukang perak di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 24. Yang sesungguhnya adalah alat iblis yang dipakainya untuk menghasilkan berhala untuk disembah. Sudah pasti dia merasa sangat terganggu, dan iblis yang selama ini membackup-nya menghasutnya untuk bereaksi. Di Kisah Para Rasul pasal 13, Rasul Paulus juga bertemu dengan tukang sihir dan nabi palsu yang bernama Bar Yesus. Sebuah peristiwa dramatis terjadi sebagai berikut. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 9-12. Iblis sedang memakai Bar Yesus untuk menggagalkan penginjilan Rasul Paulus kepada gubernur Pulau Siprus. Maka itu Rasul yang sudah berulang kali berhadapan langsung dengan antek-antek iblis sangat tahu dan memperingatkan kita bahwa sesungguhnya kita ini bukan melawan darah dan daging, artinya bukan melawan manusia yang di hadapan kita, melainkan melawan kuasa gelap yang bekerja di balik orang yang sedang kita injili. Tuhan hanya mengadakan satu kebenaran, dan kebenaran Tuhan sekarang sudah dibakukan ke dalam sebuah buku, yaitu Alkitab. Sedangkan iblis menciptakan segala macam cara dan jalan untuk menyesatkan. Apakah yang mau kita katakan tentang berbagai agama dan kepercayaan? Alkitab mengajarkan bahwa jalan menuju ke surga hanya satu, yaitu melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Dengan tidak bermaksud menghina agama dan iman manapun, kebenaran yang sesungguhnya ialah semua iman yang mengajarkan cara masuk surga berbeda dari yang diajarkan Alkitab. Bagi kita itu berasal dari iblis yang bermaksud mengumpulkan sebanyak mungkin orang menemaninya ke api kekal. Namun demikian, kita tidak boleh memakai cara kasar untuk memojokkan mereka, karena seperti pernyataan Rasul Paulus bahwa kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan kuasa gelap. Kita harus menyadari dan memahami bahwa ada kuasa gelap yang membackup iman dan keyakinan yang bertentangan dengan Alkitab. Bahkan sesungguhnya manusia yang sedang berhadapan dengan kita tidak menyadari bahwa ada kuasa gelap yang mengikatnya. Kita harus dengan cara persuasif dan argumentatif untuk meyakinkannya
agar matanya terbuka dan dia melihat cahaya terang yang menantikannya. Kita harus memakai cara yang bersifat mengajak orang yang bersangkutan mematahkan ikatan instrumen-instrumen yang dipakai iblis untuk menjeratnya. Selain ateis, setiap orang dilahirkan sesungguhnya telah dijerat oleh berbagai instrumen yang iblis pasang. Mereka sejak mulai berbicara sudah diajarkan bahwa agama mereka paling benar. Persembahan mereka itu benar. Sesuatu yang sudah seumur hidupnya diyakini dan dijalani dengan segenap hati tidak bisa dalam waktu 1 jam kita ubah. Imannya walau sangat salah, itu sudah seperti tembok beton yang sangat tebal. Diperlukan usaha yang tidak sedikit untuk merobohkan tembok yang sedemikian tebal. Sedikit saja kata-kata yang tidak bijak terlontar dari mulut kita pasti akan memancing reaksi penolakan yang membuyarkan harapan untuk menyadarkannya. Ada begitu banyak agama dibangun iblis sebagai instrumennya untuk menjaring manusia pergi bersamanya ke api kekal. Dan kesemuanya memakai prinsip yang hampir sama, yaitu masuk surga melalui usaha manusia. Iblis hanya membuat sedikit-sedikit variasi untuk penipuan sehingga jumlah agama menjadi banyak, dan dengan demikian ia akan berhasil mendapatkan banyak manusia, karena jika ada yang lolos dari yang satu, masih ada kemungkinan terjaring oleh yang lain. Hal yang sangat aneh ialah iblis berhasil memakai agama yang sesungguhnya sama sekali tidak masuk akal untuk menjaring manusia, dan hasilnya fantastis. Ada yang menawarkan surga dengan umpan bidadari, dan ada yang menawarkan berbagai kenikmatan seks dengan ajaran boleh kawin sebanyak-banyaknya. Padahal jika manusia sedikit saja berpikir kritis, sudah mustahil bisa percaya bahwa agama demikian bisa mengantarkan orang ke surga. Bahkan iblis masuk ke dalam kekristenan untuk mengadu kekristenan, sehingga kini denominasi Kristen sudah lebih dari 45.000 denominasi. Bidat kekristenan bermunculan, bahkan sambil kita menghitung sambil bidat baru muncul. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa walau sangat banyak, namun sesungguhnya kesesatan dalam kekristenan hanya terbagi 2 kategori, yaitu yang pertama adalah yang fondasinya Alkitab, menyimpang baik penambahan maupun pengurangan. Penambahan artinya ada tambahan otoritas selain 66 kitab. Misalnya dengan kitab-kitab lain, Deuterokanonika, tradisi dekret pemimpin, bahkan yang bersifat lisan seperti mimpi, penglihatan, bisikan, bahasa lidah, dan lain sebagainya. Pengurangan artinya tidak mengakui 66 kitab sebagai firman Tuhan atau mengakui manuskrip yang cacat atau terdapat banyak pemotongan. Dan kedua ialah yang penafsirannya salah. Walau hanya berpatokan pada Alkitab saja, salah menyimpulkan tentang topik masuk surga bisa membawa orang ke neraka. Belakangan ini ada pengkhotbah yang sempat bikin heboh Indonesia yang mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat, dan dia juga mengajarkan bahwa masuk surga selain percaya Yesus seseorang harus hidup sempurna, alasannya sebab Bapamu sempurna. Tentu jauh lebih sulit untuk melawan penyimpangan yang demikian daripada melawan yang salah total. Melawan dengan segala daya. Sekali lagi kita harus tetap ingat pada peringatan Rasul Paulus bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Jika kita tidak meminta hikmat dari Tuhan, komandan kita yang tertinggi, kita mustahil bisa maju dalam pertempuran kita. Hal yang patut dipahami paling awal ialah bahwa senjata kita ialah Injil Kerajaan Surga yang adalah kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Kita tidak dianjurkan memakai senjata apapun selain memakai Injil, karena Injil adalah satu-satunya senjata, dan Injil cukup ampuh. Dengan memberitakan Injil, jiwa-jiwa bisa dimerdekakan. Dan dengan memberitakan Injil yang Alkitabiah, segala Injil palsu dari bidat-bidat kekristenan akan berguguran. Doktrin keselamatan berupa Injil tambah Taurat, tambah baptisan, tambah perbuatan baik,
Tanpa kesempurnaan hidup semuanya akan tersinari dan kecacatannya akan nyata. Melawan dengan segala daya atau all out itu, pertama, pastikan Injil yang akan kita beritakan adalah yang benar-benar Alkitabiah. Banyak orang anggap remeh, bahkan ada yang mengabaikan sama sekali keberadaan Injil yang menyesatkan. Padahal pada zaman Rasul Paulus saja sudah ada Injil yang palsu. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus di dalam Galatia pasal 1 ayat 6-7. Ternyata munculnya Injil yang palsu bukan hanya terjadi di Galatia, tetapi juga terjadi di Korintus. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima, di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 4. Yang kedua, menghimbau dan mendorong orang-orang muda, bahkan juga yang tua untuk mempersembahkan diri melayani Tuhan full time. Tanpa orang-orang yang melayani Tuhan secara full time, program penyelamatan jiwa dan pembangunan gereja-gereja Alkitabiah tidak mungkin maju. Adanya kemajuan teknologi dan berbagai bidang kehidupan, sesungguhnya kekristenan bukan hanya membutuhkan bertambahnya jumlah orang yang melayani secara full time, bahkan juga orang-orang yang pintar, cerdas, dan berdedikasi. Untuk mendapatkan orang yang pintar, cerdas, dan berdedikasi tinggi, hanya bisa jika mereka percaya pada Alkitab sepenuh hati dan sangat yakin bahwa hidup ini sementara dan tujuan akhir sesungguhnya adalah di kekekalan. Harta yang terutama dan abadi adalah yang tersimpan di surga, bukan di bank dan bukan di bursa saham properti dunia yang fana ini. Dan harta termahal yang bisa diwariskan kepada keturunannya adalah kebenaran dan kehidupan yang benar. Kata Daud, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti," di dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-25. Yang ketiga, melawan dengan segala daya atau all out. Itu juga menyangkut dana yang dibutuhkan. Tidak ada peperangan yang tidak membutuhkan dana yang besar. Ketika Tuhan memerintahkan murid-muridnya pergi menjadikan semua bangsa muridnya, Ia bukannya tidak tahu bahwa tugas itu membutuhkan dana yang besar. Mengapakah Tuhan tidak menyediakan dana untuk itu? Jawabannya, Tuhan telah memberikan kepada murid-muridnya Injil, yaitu mutiara atau intan permata yang lebih mahal dari nyawa siapapun. Saat saya kuliah di Amerika Serikat dan berjemaat di Tabernacle Baptist Church, saya berhasil menyerap banyak pelajaran yang berharga. Saya sempat heran, bagaimana mungkin gereja yang tidak terlalu besar bisa membiayai sebuah sekolah teologi dan juga mengirim banyak misi ke luar negeri. Tetapi kemudian saya sangat kagum karena mayoritas jemaat selain memberikan persepuluhan, juga memberikan dana untuk pengiriman misi. Rata-rata jemaat yang setia memberi 20%, yaitu 10% persepuluhan untuk pembiayaan domestik dan 10% untuk dana pengiriman misi. Banyak orang Kristen gagal memahami perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang bendahara yang tidak jujur dan mengapa Tuhan memuji ketidakjujurannya. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 8. Perumpamaan ini akan dipahami dengan benar jika seseorang paham bahwa yang digambarkan dengan tuan dari bendahara itu adalah dunia ini. Sedangkan orang-orang yang berhutang kepada si tuan itu adalah hutang dosa. Ketika bendahara ini berubah setia, itu artinya ia telah bertobat dan tidak lagi setia kepada tuannya. Karena dia sudah ada tuan yang baru. Namun dia sementara masih pegang harta milik tuannya dan dia dengan cerdik memakai harta tuannya untuk melepaskan hutang orang-orang pada tuannya. Ini artinya dia memakai harta dunia yang masih dalam genggamannya untuk melepaskan hutang dosa banyak orang atau penginjilan. Dia berharap nanti saat dia dipecat oleh tuan dunia ini, dia diterima di kemah abadi. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur
supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Di dalam Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-9. Kesimpulan, maju sambil memandang Kristus harus menjadi sebuah tekad dalam kehidupan orang Kristen. Memandang kepada Kristus adalah kunci kesuksesan dalam maju melawan kuasa gelap. Kita bukan tandingan iblis, bahkan Mikael sang penghulu malaikat masih segan menghadapinya sehingga meminta bantuan Tuhan, apalagi kita. Namun jika Tuhan di pihak kita dan kita senantiasa memandang kepada Kristus, maka siapakah yang sanggup menang lawan kita? Tidak ada. Marilah kita dalam keadaan apapun selalu komit untuk maju, bukan jalan di tempat. Dan kita lebih komit lagi, ialah selalu memandang kepada Kristus. Kita bawa kepadanya segala problem hidup kita, dan seperti Rasul Paulus berkata, bahwa segala sesuatu dapat kita tanggung di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jakarta, 1 Juli 2023, Dr. Suhento Liao. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut, silakan kunjungi website www.grafeministry.org, drsentelioblog.grafeministry.org, YouTube GBA Grafe dan GBA Indonesia. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bobo, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.